Itu selesai makan, pagi-pagi setelah bangun, saya tidak bisa. Profesi saya sebagai seorang lawyer, jadi selama saya beracara, hampir kehidupan saya diisi oleh kegiatan-kegiatan sekuler. Jadi saya lebih banyak berkecimpung di dunia sekuler. Ya, jadi di gereja datang secukupnya, langsung pulang dan kembali lagi beraktivitas seperti kegiatan-kegiatan sekuler tersebut. Jadi saya bekerja sebagai seorang lawyer dengan satu target waktu itu, ingin bagaimana supaya bisa mendapatkan income, penghasilan yang besar. Nah, jadi pada saat tujuan itu saya kerjakan sebagai lawyer, kadang-kadang tanpa saya sadari saya mengadakan meeting di hari Sabat. Saya pada hari Sabat kadang-kadang sudah harus pulang karena ada janji dengan klien. Nah, pada suatu ketika, kurang lebih di tahun 2009, saya ada sidang keluar kota. Pada saat selesai sidang di luar kota, saya selesai dan baru hendak makan. Begitu selesai makan, pagi-pagi setelah bangun, saya tidak bisa berdiri karena dada saya sesak. Dada saya sesak, kondisi saya waktu itu tidak bisa tegak berdiri. Jadi saya langsung memutuskan untuk segera pulang karena tidak bagus untuk kesehatan. Saya langsung pulang. Di pesawat pun saya tidak bisa duduk dengan tenang seperti ini. Jadi saya membungkuk seperti itu karena memang sekujur badan saya ini sakit. Sesampai di Jakarta, waktu itu saya dari Kalimantan, saya langsung diajak istri untuk berobat. Dokter yang memeriksa saya mendiagnosa bahwa harus dilakukan tes laboratorium. Pada saat tes laboratorium dilakukan, saya diperintahkan harus langsung dirawat. Akhirnya saya didiagnosa waktu itu ada gagal ginjal. Nah, begitu saya dengar gagal ginjal, saya langsung melihat ke belakang bahwa ini adalah teguran Tuhan, karena selama saya berkecimpung di dunia pekerjaan saya, hampir semua rambu-rambu, baik rambu kesehatan, rambu makan, saya nggak ada ikuti. Nah, jadi habis itu setelah dinyatakan diagnosa gagal ginjal, istri saya bilang, coba kita cari dokter pembanding. Setelah keluar dari rumah sakit, saya ke tempat dokter yang lain, sama, hasilnya juga sama. Dan malahan yang kedua menyebutkan ini harus segera. Ini harus segera. Jadi ini nggak bisa ditunda. Nah, setelah dia bilang harus segera dicuci darah, malam itu, karena besoknya harus datang lagi, malam itu saya berdoa. Saya tahu Tuhan ini adalah apa? Teguran. Tapi saya berjanji, kalau Tuhan izinkan saya tidak cuci darah, saya akan tinggalkan semua kehidupan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jadi pagi-pagi kita berdiskusi sama istri bilang, yakin gak ini? Yakin nggak datang? Saya bilang saya yakin. Tuhan akan bantu. Yakin. Akhirnya saya nggak ke dokter untuk
bikin janji untuk cuci darah. Jadi saya langsung full diet. Saya full diet. Jadi istri saya kasih makan merubah menu makanan saya di rumah itu semua dengan rebus. Makan rebus, jus, rebus itu selama sebulan. Nah, jadi perubahan itu rupanya melalui masakan-masakan yang dengan baik itu yang membuat fungsi ginjal saya sedikit mengalami perbaikan. Sebulan setelah itu saya ke sana lagi, bahwa ternyata ginjal saya sedikit lebih baik dari yang sebelumnya. Nah, jadi akhirnya istri bilang, sudah, ini Tuhan sudah janji, Tuhan sudah jawab ibu punya permintaan, sekarang ibu berjanji. Nah, akhirnya saya berjanji, Tuhan, karena Tuhan sudah jawab doa saya bahwa saya tidak perlu cuci darah, maka saya berjanji setiap tahun, paling sedikit Tuhan, saya akan mengadakan pelayanan. Saya akan turun sendiri. Saya akan pergi langsung melayani tanpa harus mengandalkan orang lain. Nah, itulah komitmen saya sejak 2009 sampai ke sini. Saya selalu menyisihkan berkat-berkat yang Tuhan kasih untuk saya gunakan pergi melayani sebagai komitmen saya bahwa Tuhan sudah bantu saya di dalam mengatasi masalah saya yang paling krusial, yaitu penyakit ginjal saya. Karena penyakit ginjal saya ini divonis hanya sudah tinggal 20% fungsinya. Gitu. Jadi saya pikir ini sudah tidak bisa dibantu oleh manusia, harus dengan kuasa Tuhan. Dan Tuhan sudah jawab. Karena fungsi ginjal ini sangat berperan di dalam kehidupan manusia. Jadi pengalaman saya adalah sekalipun mungkin tidak bisa diterima oleh akal sehat manusia untuk hal-hal yang berat seperti yang alami sekarang ini, kembali lagi jika kita berserah, percaya dan bertobat, bertobat dan minta Tuhan campur tangan, maka tangannya itu akan berkarya. Tangannya akan bukan hanya berkarya untuk memberi kesembuhan atau menjaga kita dari bahaya, tetapi membentuk tabiat kita, perilaku kita sesuai dengan kehendaknya. Jadi asal kita mau full menyerahkan diri kita, meninggalkan kehidupan dunia sekuler yang selama ini kita jalani, dan mau untuk melayani Dia di dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena itu saya berjanji bahwa kami sekeluarga akan tetap melakukan komitmen pergi melayani. Nah, bukan hanya saya yang pergi dan istri saya juga ikut. Beberapa kali kami pergi pelayanan bersama istri, dan itu sudah kami coba lakukan secara rutin ke daerah-daerah yang memerlukan pelayanan. Demikian.